Rindu menjalani Ramadan bersama ayah, seorang anak di Makassar, Sulawesi Selatan berjalan kaki belasan kilometer. Bocah 7 tahun itu tersesat dan tidak bisa pulang. Beruntung ada warga yang iba dan mengantarkannya ke kantor polisi. Namanya Fathiah, anak usia 7 tahun ditemukan warga Kamis sore di Jalan Barongbong, perbatasan Kabupaten Goa dan Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Warga yang menemukannya mengantar Fathiah ke Mapolres Pelabuhan Makassar. Fathiah berjalan kaki sejauh 16 km untuk bertemu ayahnya Ismail. Fathiah tidak tahu tempat tinggal ayahnya, yang ia tahu rumah ayahnya dekat pasar tradisional. Fathiah akhirnya bertemu dengan ayahnya. Polisi mengantar Fathiah setelah 2 jam mencari tempat tinggal Ismail. Fathiah ingin sekali bertemu dengan ayahnya. Fathiah sebelumnya diungsikan ke rumah neneknya di Kabupaten Goa. Ayahnya mengungsikan Fathiah menghindari terpapar virus corona. Jadi anak ini tidak mengetahui di mana jalan menuju ke rumahnya. Berawal anak ini meninggalkan rumah neneknya di Barongbong karena mencari ayahnya. Fathiah kini sudah tinggal lagi bersama ayahnya. Mengisi Ramadan yang hanya tersisa sepekan, Fathiah pun berlebaran bersama ayahnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Derusunggu, iNews melaporkan. Sepekan jelang Lebaran, komunitas Keranjang Berbagi di Jember, Jawa Timur membagikan baju Lebaran dan sembako gratis bagi warga terdampak corona. Inilah keranjang berbagi yang berisi baju Lebaran, sembako, dan masker yang dibagikan secara gratis di Jember, Jawa Timur. Satu persatu warga terdampak corona mengambil baju Lebaran gratis dan paket lainnya yang ditaruh di keranjang berbagi ini. Baju Lebaran yang dibagikan adalah baju baru dan baju yang masih layak pakai hasil donasi warga. Alhamdulillah sudah Mas, dibaringi rezeki sama Gusti Allah sama Mas, dibaringi lancar ya Nak. Ini mengambil apa ini, baju Lebaran? Iya, Alhamdulillah. Nanti buat apa ini Bu? Ya kena dipakai barangkali mau sholat. Aksi donasi ini merupakan bentuk kepedulian komunitas Keranjang Berbagi yang berpusat di Jalan Nias. Setiap hari anggota komunitas ini membungkus baju Lebaran, sembako, dan masker yang dibagikan ke seluruh lokasi Keranjang Berbagi seantero Kota Jember, serta diberikan secara langsung dari rumah ke rumah. Berbagi itu kita ini suatu bentuk kepedulian kita terhadap masyarakat yang terdampak COVID-19. Jadi biasanya kita taruh di keranjang depan rumah kita, tapi selain itu kita juga langsung ke target. Jadi kita namakan keranjang on the road. Jadi keranjang berbagi itu isinya itu selain sembako, kita juga ada makanan kering, juga ada obat-obatan, masker, dan baju lain. Melalui keranjang berbagi ini, Yuyun berharap bisa meringankan beban warga miskin terdampak corona. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, Masjid Tua Wawangi menjadi saksi sejarah penyebaran Islam di Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Berdinding bambu dan beratap kayu, Masjid Wawangi merupakan masjid tertua di Pulau Buton yang dibangun pada abad ke-15. Masjid ini bernama Masjid Tua Wawangi sesuai dengan nama desa setempat. Lokasinya strategis, berada di puncak bukit di antara pegunungan Buton Selatan. Dari masjid terlihat perairan Laut Banda sejauh mata memandang. Arsitektur masjid sangat sederhana, tidak seperti masjid pada umumnya yang dilengkapi kubah. Bangunannya pun unik, terbuat dari bahan bambu-bambu lurus berukuran kecil. Satu persatu batang bambu diikat menggunakan ijuk agar kokoh berdiri tegak. Meskipun pernah mengalami pergantian bambu, keaslian arsitektur dan bahan bangunan terus dipertahankan oleh para penerus juru kunci masjid. Selain bangunan masjid, masih tersimpan rapi dokumen khutbah Jumat dan doa berusia ratusan tahun dalam batang bambu. Dokumen berbahasa Arab tersebut ditulis langsung oleh Syekh Abdul Wahid,
ulama dari Johor, Malaysia yang pertama kali membangun masjid dan menyebarkan agama Islam di Pulau Buton pada 1534 Masehi. Semua bentuk dan seterusnya ini tidak pernah kami rubah sesuai dengan aslinya. Diajarkan dari sini Al-Quran pertama itu. Setelah di sini sudah diajarkan mengaji dan seterusnya agama Islam itu, pelajaran-pelajaran Islam, baru beliau ke keraton. Juru kunci masjid berharap Masjid Wawawangi mendapat perhatian serius dari pemerintah untuk melestarikan masjid dan mengembangkan kawasan masjid destinasi wisata sejarah dan religi. Selain itu, bantuan tenaga ahli antropolog untuk meneliti batu prasasti bertuliskan Arab gundul yang ditemukan di bawah bangunan masjid. Dari Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, Adi Eba, iNews melaporkan.